pagi adik-adik semuanya, selamat datang di channel Edien. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat seperti biasa ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas topik tentang persamaan linear satu variabel. Nah, apa itu persamaan linear satu variabel? Persamaan linear satu variabel yaitu kalimat terbuka yang dihubungkan tanda sama dengan. Nah, dia ada tanda sama dengan ya. Yang namanya persamaan berarti ada tanda sama dengan. Dan hanya mempunyai satu variabel atau peubah yang berpangkat satu. Nah, variabel itu supaya lebih mudah kita mengingatnya, variabel itu sama kayak huruf ya. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX tambah B sama dengan 0. Nah, X itu variabel, oke, A dan B itu dalam bentuk angka ya. Contoh, X tambah 5 sama dengan 8. Nah, ini ada satu huruf dan ada tanda sama dengan. Sehingga ini disebut sebagai persamaan linear satu variabel. Yang kedua, 3Y tambah 4 sama dengan 16. Ini juga mengandung satu huruf dan ada tanda sama dengan. Sehingga disebut persamaan linear satu variabel ya. Contoh yang lain. Nah, ini juga sama nih. Satu huruf, tanda sama dengan. Untuk lebih memahami persamaan linear satu variabel, terdapat elemen-elemen yang perlu dipahami. Nah, yang pertama itu ada pernyataan. Yang kedua kalimat terbuka. Yang ketiga variabel. Yang keempat konstanta. Dan yang terakhir adalah himpunan penyelesaian. Oke, nah kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah pernyataan. Pernyataan atau kalimat tertutup adalah suatu kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya ya. Nah, contoh pernyataan itu misalnya 3 kali 5, 15. Nah, 3 kali 5, 15 itu kan benar. Kita dapat menentukan itu benar atau salah. Makanya itu disebut sebagai pernyataan. Nah, ini ada kalimat terbuka yang kedua. Itu merupakan suatu kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Nah, contohnya seperti ini. X tambah 5 sama dengan 8. Nah, X-nya kan kita nggak tahu angka berapa itu. Sehingga kita nggak bisa tentukan itu benar atau salah. Sehingga X tambah 5 sama 8 itu adalah kalimat terbuka ya. Yang ketiga itu ada variabel atau peubah. Nah, ini merupakan lambang atau simbol pada kalimat terbuka yang dapat diganti oleh sembarang anggota himpunan yang telah ditentukan. Nah, yang berikutnya ini ada konstanta. Konstanta adalah lambang yang menyetarakan suatu bilangan tertentu. Konstanta itu maksudnya lebih jelasnya itu adalah angka ya. Nah, himpunan penyelesaian yang terakhir adalah semua pengganti dari variabel-variabel pada kalimat terbuka, oke, yang membuat kalimat tersebut menjadi benar. Jadi himpunan penyelesaian itu adalah hasil, oke, HP, himpunan penyelesaian. Nah, biar lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ya. X tambah 5 sama dengan 8 disebut sebagai kalimat terbuka. Nah, karena ini ada mengandung huruf ya. Nah, kita nggak tahu ini benar atau salah. Nilai X itu disebut variabel atau peubah. Angka 5 dan 8 itu disebut sebagai konstanta. Seperti yang sudah dijelaskan ya, konstanta itu adalah angka ya, variabel itu adalah huruf. Penjelasan yang kedua, 3Y tambah 4 sama dengan 16. Nah, ini juga sama nih, kalimat terbuka. Karena kita nggak tahu benar atau salah. Y itu disebut sebagai variabel karena huruf. 4 dan 16 itu disebut sebagai konstanta karena berupa angka ya. Nah, himpunan penyelesaiannya itu adalah 4. Nah, kenapa bisa? Ini kita hitung sama-sama ya. Nah, ini kan 3Y tambah 4 kan 16. Kita mau cari nilai Y-nya itu berapa? Otomatis kita kelompokkan sebelah kiri itu huruf. Oke, sebelah kiri kita kelompokkan huruf. Atau variabel ya, huruf atau variabel. Nah, sebelah kanan itu kita kelompokkan hanya angka saja ya. Sebelah kanan kita kelompokkan hanya angka saja. Ini 3Y tambah 4, 16. Nah, ini kan ada huruf, berarti 3Y. Sama dengan, nah 4-nya ini kan angka, ini pindah tempat. Oke, jadinya 16 kurang 4 itu adalah 12. Nah, mau cari Y-nya itu berarti 12 bagi 3 adalah 4 ya.
Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah Y sama dengan 4. Penjelasan contoh yang ketiga, ini 4A kurang 11 sama dengan 1 juga sama disebut dengan kalimat terbuka. Nah, nilai A itu disebut sebagai variabel ya, karena bentuk huruf ya. Min 11 dan 1 itu disebut sebagai konstanta karena berupa angka. Nah, himpunan penyelesaiannya itu adalah 3. Kenapa 3? Karena min 11 dipindah itu jadi tambah 11 ya. 1 tambah 11 itu adalah 12. Nah, A itu berarti 12 bagi 4 itu hasilnya adalah 3. Dua persamaan atau lebih dikatakan setara atau ekuivalen jika mempunyai himpunan penyelesaian yang sama dan dinotasikan dengan simbol seperti ini ya. Nah, ini tanda panah dua arah. Ini namanya ekuivalen. Syarat suatu persamaan dapat dinyatakan ke dalam suatu persamaan yang setara adalah dengan cara, nah yang pertama itu caranya adalah kita boleh menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang kedua itu mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, ingat ya, dua cara ini ya. Yang pertama itu menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Jadi kalau misalnya sebelah kiri kita tambah 3, kanan juga tambah 3. Kalau sebelah kiri kurang 3, kanan juga kurang 3. Yang kedua itu mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama ya. Jadi kalau kiri kita kalikan 2, kanan juga harus adil kali 2 ya. Begitu juga kalau kiri bagi 2, kanan juga bagi 2. Nah, biar lebih jelasnya, kita langsung ke contoh berikut ya. Contoh soal berikut. Yang pertama, tentukan nilai X untuk X kurang 3 sama dengan 5. Nah, penyelesaian seperti ini. Kita kan mau kelompokkan sebelah kiri ini sisa huruf, sebelah kanan ini sisa angka. Nah, supaya angka min 3 ini bisa hilang, otomatis kita harus tambahkan dengan angka 3. Kalau kiri tambah 3, berarti kanan juga harus tambah 3 supaya adil ya. Nah, sehingga hasilnya adalah X sama dengan 5 tambah 3 itu adalah 8 ya. Nah, yang kedua, tentukan nilai S untuk 2S tambah 6 sama dengan 10. Nah, supaya angka 6 ini bisa hilang, otomatis kita harus kurangi dengan angka 6. Kalau sebelah kiri kurang 6, yang kanan juga harus kurang 6, supaya adil ya. Nah, sehingga hasilnya itu adalah 2S sama dengan 4. Nah, kita mau cari S. Ini kan kali. Kali kalau pindah tempat jadinya bagi ya. Sehingga S itu sama dengan 4 bagi 2, hasilnya adalah 2 ya. Nah, HP-nya itu nilainya adalah 2. Nah, contoh yang nomor 3. Ini agak ribet ya. 4S kurang 1 per 2 kurang S sama dengan 3. Nah, kita lihat dulu. Penyebutnya ini ada 2 kurang S. Supaya hilang penyebutnya ini, ruas kiri sama ruas kanan itu kali dengan 2 kurang S. Ini ya, ruas kiri kali 2 kurang S. Ruas kanan juga kali 2 kurang S. Nah, sehingga penyebutnya ini udah hilang ya. 2 kurang S coret, ini 2 kurang S juga coret. Sisanya berarti 4S kurang 1. Nah, yang ini 3 buka kurung 2 kurang S, tulis kembali saja ya. Nah, setelah itu kali masuk. 4S kurang 1 sama dengan 3 kali 2 yaitu 6. 3 kali S yaitu 3S. Nah, setelah sampai bagian sini, berarti kita pindahkan saja nih ya. 4S tambah 3S, ini min 3S pindah ke kiri jadinya pos ya, karena dia pindah tempat berarti tanda berubah, jadinya positif 3S. Sama dengan 6 tulis kembali, nah ini kan ada angka minus 1, tadi kan perjanjiannya kan sebelah kanan itu angka, sebelah kiri itu huruf ya. Nah jadi min 1 ini harus move on, harus pindah. Jadi min 1 pindah ke kanan jadinya 6 tambah 1. Nah, jadinya itu 7X sama dengan 7. Sehingga S-nya itu adalah 7 kali pindah jadi bagi. 7 bagi 7 yaitu hasilnya adalah 1. Nah, ini nggak ada ya nih ya. Ini cukup 1 kali tulis saja ya. Himpunan penyelesaian ini 1 ini nggak ada ya. Nah, contoh yang nomor 4. Tentukan nilai X untuk X kurang 3 per 2 sama dengan 2S tambah 4 per 5. Nah, bentuk seperti ini boleh nggak kali silang? Boleh ya. Tinggal 5 kali S kurang 3
sama dengan 2 kali 2S tambah 4. Oke, cara yang pertama boleh itu. Cara yang kedua, kita boleh hilangkan penyebutnya dengan mencari KPK, yaitu masing-masing kali dengan angka 10. Ruas kiri kali 10, ruas kanan juga kali 10. Boleh-boleh saja ya. Nah, saya pakai cara ini adalah kali silang. Nah, jadinya 5 kali S, 5S. 5 kali min 3 itu min 15. 2 kali 2S, 4S. 2 kali 4 itu adalah 8. Nah, baru kita kelompokkan. Sebelah kiri itu huruf, sebelah kanan itu adalah angka ya. Jadi 5S, ini 4S pindah, jadinya kurang 4S ya. Ini 8, tulis kembali 8. Min 15 pindah ke ruas kanan. Min pindah tempat jadi pos. Nah, ini dapatnya X sama dengan 23 ya. Nah, contoh nomor 5. Tentukan S untuk 1/6 S kurang 2/3 S kurang 1 sama dengan 0. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut ya. Nah, ini min 1. Ini harus pindah tempat. Karena sesuai persyaratan tadi, sebelah kiri adalah huruf, sebelah kanan itu adalah angka ya. Jadi min 1 pindah ke sebelah kanan jadi angka 1, pos 1 ya. Nah, setelah ini gimana? Setelah ini, kedua ruas kita kalikan dengan angka 6. Jadi ruas kiri kali 6, ruas kanan juga kali 6. Kenapa kali 6? Karena KPK dari 6 dan 3 itu adalah 6 ya. Ini kita mau hilangkan penyebutnya nih. 6 kali 1/6 X itu dapatnya X. 6 kali min 2/3. Ini 6 sama 3 kan bisa coret. Sisanya 2 kan. Berarti 2 kali 2 itu 4X. 6 kali 1 itu 6. Sehingga hasilnya itu adalah min 3X sama dengan 6. X-nya itu berarti kali min 3 pindah jadi bagi ya. Berarti 6 bagi min 3 itu adalah min 2. Jadi HP-nya itu adalah min 2 ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Supaya lebih memahami tentang konsep persamaan linear satu variabel, silakan kerjakan soal-soal berikut dan jangan lupa memberikan jawabannya di kolom komen. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, tetap semangat dalam belajar, and see you again.